Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pada pertemuan keempat, di mana kita akan membahas mengenai karakteristik media pengajaran jenis media visual. Di sini definisi dari media visual itu adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan elemen visual untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Tujuan dari penggunaan media visual adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran dengan menghadirkan informasi secara konkret dan menarik. Topik pembahasan pada media visual ini adalah yang pertama, komik, peta, globe, papan tulis, dan papan panel. Baiklah, kita masuk dulu yang pertama, komik. Apa itu komik? Komik adalah media visual berbentuk gambar atau kartun yang biasanya disusun dalam panel-panel berurutan untuk menceritakan suatu cerita atau menyampaikan pesan. Komik dapat mencakup elemen seperti gambar, teks, balon dialog, dan keterangan gambar yang disusun untuk membentuk narasi yang menarik. Dalam konteks pendidikan, komik digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk menjanjikan materi secara visual sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Adapun karakteristik dari komik ini adalah yang pertama, alur cerita yang berurutan. Komik menggunakan susunan panel-panel yang teratur untuk menyampaikan cerita atau informasi secara bertahap. Yang kedua, gambar sebagai penguat pesan. Visualisasi membantu memperjelas narasi, menggambarkan konsep dan mengekspresikan emosi atau tindakan dalam cerita. Selanjutnya, penggunaan karakter dan dialog. Komik biasanya memiliki karakter yang menarik dan dialog sederhana yang mempermudah siswa untuk memahami pesan yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan komik dalam pembelajaran. Yang pertama, kelebihan komik. Komik itu menarik minat siswa dan membuat materi lebih menyenangkan. Yang kedua, memudahkan pemahaman konsep yang abstrak atau kompleks. Yang ketiga, kombinasi teks dan gambar membantu meningkatkan daya ingat. Namun, komik juga memiliki kekurangan. Yang pertama, informasi mungkin terlalu sederhana, tidak menyeluruh. Yang kedua, potensi distorsi atau salah penafsiran dalam pesan. Yang ketiga, siswa bisa lebih fokus pada aspek hiburan daripada materi utama. Selanjutnya kita masuk pada peta. Definisi dari peta adalah representasi grafik dari permukaan bumi atau sebagian darinya yang digambar pada bidang datar dan digunakan untuk menunjukkan lokasi geografis, batas wilayah, dan unsur-unsur lain dalam skala tertentu. Peta dapat dibuat dalam berbagai jenis seperti peta topografi, peta tematik, atau peta jalan. Dalam kegiatan belajar mengajar, peta membantu peserta didik memahami aspek-aspek geografis secara lebih detail seperti topografi, iklim, batas administrasi, dan distribusi populasi. Peta itu memiliki karakteristik juga. Yang pertama, peta 2 dimensi. Peta menggambarkan area dengan tampilan 2 dimensi dan seringkali dilengkapi dengan skala untuk mewakili ukuran asli wilayah tersebut. Selanjutnya, fleksibilitas skala. Peta dapat digunakan untuk menampilkan area yang sangat besar seperti dunia atau kecil seperti peta kota, tergantung pada kebutuhan. Yang ketiga, informasi tematik. Peta bisa menunjukkan informasi tertentu seperti peta cuaca, peta kepadatan penduduk, atau peta ekonomi. Peta pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari peta adalah mudah diakses dan fleksibel dalam berbagai format, baik digital atau dalam bentuk cetak. Selanjutnya menyediakan informasi geografis secara lebih detail dan dapat digunakan untuk menunjukkan informasi tematik tertentu. Namun peta memiliki kekurangan. Pada peta dapat timbul distorsi bentuk pada peta skala besar seperti peta dunia.
tidak memberikan gambaran 3 dimensi, dan memerlukan pemahaman tentang skala, legenda, dan simbol. Selanjutnya kita membahas mengenai globe. Globe adalah model 3 dimensi dari bumi yang merepresentasikan bentuk dan permukaan bumi secara akurat. Globe digunakan sebagai alat bantu untuk mempelajari geografi dan memahami konsep seperti rotasi bumi, garis lintang dan bujur, serta posisi relatif antar wilayah. Sebagai media visual, globe memberikan gambaran nyata mengenai bentuk bumi yang bulat serta posisi relatif dari berbagai benua, lautan, negara, dan bahkan garis lintang dan garis bujur. Globe pun memiliki karakteristik. Yang pertama, representasi 3 dimensi. Globe menampilkan bentuk bumi yang bulat dengan representasi jarak dan posisi geografis yang lebih akurat dibandingkan peta datar. Globe lebih detail geografis. Globe menunjukkan posisi benua, lautan, negara, dan garis lintang serta bujur dengan tepat. Pada globe ada rotasi. Globe dapat diputar untuk menunjukkan konsep rotasi bumi dan fenomena seperti pergantian siang dan malam. Namun, globe pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari globe itu adalah memudahkan pemahaman tentang bentuk dan hubungan spasial bumi, lebih akurat dalam menggambarkan ukuran dan jarak relatif, serta menarik dan interaktif bagi siswa. Namun globe memiliki kekurangan seperti detail geografis terbatas karena ukuran globe, tidak praktis digunakan oleh banyak siswa dalam satu waktu, dan sulit untuk dibawa dan disimpan dibandingkan peta datar. Selanjutnya kita masuk kepada papan tulis. Papan tulis adalah permukaan yang dapat ditulis dan dihapus kembali. Biasanya digunakan di ruang kelas untuk menyampaikan informasi secara langsung. Media ini memudahkan guru dalam menjelaskan materi dengan menulis, menggambar, atau membuat diagram. Penggunaan papan tulis juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Saat menjelaskan materi pelajaran tersebut, guru dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa, yaitu berpikir kreatif. Karakteristik papan tulis. Kemudahan penggunaan dan fleksibilitas. Papan tulis dapat digunakan secara langsung tanpa memerlukan peralatan khusus. Lebih interaksi langsung memungkinkan interaksi dua antara guru dan siswa. Dan papan tulis menyampaikan penyampaian bertahap. Informasi dapat disampaikan secara berangsur-angsur sesuai dengan alur pembelajaran. Namun papan tulis juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari papan tulis adalah mendukung interaksi antar aktif dan pembelajaran spontan. Memungkinkan guru untuk menyampaikan konsep visual secara langsung, fleksibel dalam penggunaannya untuk berbagai jenis materi. Namun kekurangan papan tulis adalah area penulisan terbatas, memerlukan penghapusan secara berkala. Kurang ideal untuk penjelasan yang sangat kompleks atau detail dan membutuhkan waktu untuk menulis yang dapat memperlambat proses belajar. Selanjutnya kita masuk kepada papan flanel. Papan flanel adalah media visual yang menggunakan kain flanel sebagai alas, di mana berbagai objek atau gambar kecil berbahan flanel dapat ditempelkan dan dipindahkan dengan mudah. Dalam pendidikan dasar, papan flanel biasanya dimanfaatkan untuk memperkenalkan angka, huruf, serta kegiatan bercerita dengan gambar atau huruf-huruf yang bisa diatur ulang. Biasanya digunakan dalam pembelajaran interaktif, terutama untuk anak usia dini. Karakteristik papan flanel itu yang pertama, interaktif dan fleksibel. Karena siswa dapat memasang dan memindahkan objek pada papan menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis. Dapat dikustomisasi, guru dapat mengubah tampilan papan sesuai dengan kebutuhan materi yang sedang diajarkan. Serta papan flanel lebih ramah lingkungan dan ekonomis karena dapat digunakan berkali-kali dan tidak memerlukan banyak bahan sekali pakai. Papan flanel pun memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan papan flanel itu adalah menarik bagi siswa, terutama untuk pembelajaran di tingkat dasar, mendorong partisipasi aktif untuk manipulasi objek, serta fleksibel untuk berbagai jenis materi pembelajaran. Namun papan flanel memiliki kekurangan seperti terbatasnya pada materi sederhana,
memerlukan perawatan khusus karena kain flanel mudah kotor dan tidak cocok untuk materi pembelajaran yang memerlukan penjelasan yang kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.